bocoran. Bocoran ya, bocoran. Kita selalu suka sekarang banyak diskusi tentang fintech. Jadi fintech dan logistik, we remain konsisten. Kita akan selalu support startup di bidang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang sahabat Kompas. Kali ini kami hadir dalam sebuah acara bernama Sapa Sosok 20. Acara ini hasil kerjasama harian Kompas dengan perusahaan investasi yaitu Isventure. Nah, salah satu topik yang akan kita angkat berkait dengan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, yaitu topik tentang investasi hijau atau investasi berkelanjutan. Nah, kita kali ini akan membahas dengan tema Building Sustainable Investing Ecosystem atau membangun ekosistem investasi yang berkelanjutan. Di sebelah saya ada Afina Sugiarto, venture partner of Isventure. Selamat datang, Vina. Terima kasih, Mas. Nah, Vina, kita ini beberapa hari ini kan kita tahu ya di berbagai media gitu ya perbincangan tentang dunia startup ya, di mana Isventure kan masuk di dalamnya untuk berinvestasi. Ada isu bubble, isu PHK massal gitu ya yang bikin heboh. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia startup dan dunia investasi perusahaan teknologi ini? Sebenarnya yang kita lihat memang dari sisi public market itu ada tren penurunan dari sisi valuasi ya di berbagai negara, terutama mungkin mulai di Amerika Serikat yang kita lihat banyak penurunan. Dan itu ada di terutama perusahaan-perusahaan teknologi dan pastinya akan berimbas dari sisi valuasi ke startup-startup termasuk startup yang ada di Indonesia. Jadi yang kita juga banyak memberikan wejangan untuk startup-startup investasi kita itu untuk lebih careful ya, lebih berhati-hati dengan kondisi saat ini karena mungkin fundraising environment sekarang nggak semudah 1 tahun yang lalu gitu. Dan mungkin juga yang tadi Mas Mar bilang PHK di satu sisi ada beberapa pergantian bisnis strategi ya yang mungkin menyebabkan itu. Di sisi yang lain mungkin juga startup tersebut mempersiapkan ke arah yang lebih burningnya lebih turun sehingga ada. Jadi memang ada beberapa alasan-alasan tapi yang pasti kita dari sisi Ventures kita tetap suportif. Kita lumayan lucky, kita raise funding sebesar 550 juta US dollar, baru final close 2 bulan yang lalu. Jadi kita konsisten untuk tetap mensupport startup portfolio kita, startup yang baru untuk terus kita investasikan. Dari 550 juta ini, sebagian besar lebih dari 70% itu rencananya kita akan investasikan di Indonesia. Saya langsung tertarik kaitan yang kita bahas ya tentang sustainable investment ya, investasi berkelanjutan dan di tengah ada problem seperti ini. Nah, kira-kira pandangan Isventure gimana untuk menggabungkan bahwa the next memang portofolio yang green ini, yang sustainable ini memang perlu karena marketnya juga butuh gitu ya. Saya klarifikasi dari sisi keberlanjutan. Nah, kadang-kadang orang pikir berkelanjutan tuh hanya berpatok pada startup yang mungkin hijau gitu kan, yang berhubungan di bidang electric vehicle, carbon misalnya kan, renewable energy. Tapi sebenarnya dari sisi ESG gitu, environmental, social dan governance itu bisa diaplikasikan ke semua industri startup. Dari Isventures kita invest di startup di berbagai macam sektor gitu. Kita sektor agnostik. Dan kita lihat ESG itu dari sisi risk management. Karena kalau startup itu misalnya dari sisi governance-nya tidak bagus, akan ada berita-berita di media misalnya yang membuat reputasi startup tersebut menjadi jelek dan akhirnya tidak bisa memenangkan pangsa pasar yang baik gitu kan misalnya nih kita lihat Sociola, salah satu startup kita juga kemarin kita barusan rilis campaign namanya Waste Down Beauty Up.
Jadi mereka mereduce plastic use dari sisi e-commerce dengan memakai eco-friendly boxes dan recycled paper untuk packagingnya. Nah, jadi kita lihat dari sisi berbagai macam startup yang kita punya itu selalu ada hal-hal yang bisa membuat mereka sustainable gitu kan. Dan kita lihat landasannya ini dari sisi digitalisasi teknologi. Karena digitalisasi dan teknologi itu bisa membantu pasar untuk membuka pangsa pasar yang lebih besar, accessibility. Karena kita lihat seperti Tokopedia yang tadinya mungkin cuma bisa jualan di satu tempat gitu. Sekarang bisa jualan ke banyak orang di seluruh Indonesia. Yang kedua itu bisa memberikan akses ke barang atau service dengan harga yang lebih murah dengan adanya teknologi ini. Lalu mungkin dari sisi fintech juga kita ada portfolio namanya Stockbit dan Bibit yang memberikan edukasi untuk masyarakat untuk bisa berinvestasi dengan jumlah yang lebih sedikit gitu ya untuk mulai berinvestasi di situ. Nah itu kita juga lihat dari sisi teknologi edtech, salah satu portfolio kita Ruang Guru yang sudah sangat banyak consumernya memberikan akses ke edukasi melalui teknologi juga. Dari health tech kita ada 2 startup kita di-lead by 2 strong women founders, satu Nala Genetics, satu lagi Nusantics yang memberikan inovasi-inovasi di bidang health biotechnology di Indonesia. Ini daerah yang kita lihat masih sangat perlu dukungan dan bisa berkembang di sisi bioteknologi dibanding di negara-negara luar. Jadi awal tahun ini kita menjadi signatory PRI, Principle of Responsible Investment, venture capital pertama yang ada di Indonesia, didukung oleh PBB juga, dan itu mengharuskan kita untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan ESG saat kita melihat startup. Nah tadi Vina kan menyebut East Venture juga support untuk konferensi tingkat tinggi G20 nanti di Bali. Dukungan seperti apa sih untuk mensukseskan lah ya? Pastinya ada beberapa konferensi-konferensi ini yang kita sudah berpartisipasi di dalam beberapa bulan terakhir dan juga beberapa bulan yang akan datang. Terutama partisipasi kita di bidang G20 digitalisasi, di mana kami akan banyak membantu sharing knowledge dan juga menjadi yang terdepan untuk membawa startup kami dan startup yang ada di Indonesia untuk mengenalkan mereka kepada dunia ya yang ada. Vina, ini kita diskusinya sangat menarik ya soal aktual yang terjadi sekarang dan juga bagaimana ke depan gitu ya. Nah, saya ingin minta closing statement dari Vina. Sebetulnya apa yang perlu dipersiapkan oleh calon-calon entrepreneur yang ingin masuk di pembiayaan under East Venture sehingga attract East Venture untuk invest gitu. Oke. Kita selalu berpedoman pada 2 hal. Jadi yang pertama itu people, founder. Jadi yang kita lihat founder yang memiliki integritas yang tinggi, yang mengerti tentang marketnya. Yang kedua dari sisi potential market. Karena venture capital ini bisnis yang sangat risky, buat foundernya juga it's a risk ya untuk memulai bisnis yang baru gitu. Jadi targetlah potential market yang sangat besar. Oke. Bocoran ya. Bocoran. Kita selalu suka sekarang banyak diskusi tentang fintech. Jadi fintech dan logistik we remain konsisten. Kita akan selalu support startup di bidang tersebut. Lalu dari sisi commerce itu yang kita lihat dari direct to consumers brands, especially yang bisa jualan di online ya. Jadi kita bisa lihat track record dan pertumbuhan yang sangat baik. Lalu dari sisi climate yang tadi udah sempat dibicarakan, itu kita lihat ada beberapa startup yang udah mulai berkecimpung di situ. Pastinya mungkin Web3 dan blockchain ya, is a new sector as well. Itu yang kita lihat dari sisi seed stage. Kan ternyata people kunci ya, orang yang menjalankan bisnis ini ya, usaha gitu ya. Terima kasih banyak Vina untuk kehadirannya di Harian Kompas. Sahabat Kompas, demikianlah acara Sapa Sosok 20, sebuah acara yang merupakan kolaborasi antara Kompas dan East Venture. Acara ini merupakan dukungan kami untuk program menjelang konferensi tingkat tinggi G20 di Bali.
Sampai jumpa di acara Kompas berikutnya. Saya Andreas Marioto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.